Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah mengklik video ini. Harta karun diartikan sebagai harta benda yang terkubur, baik di darat atau di perairan yang tak diketahui pemiliknya. Hal ini berkaitan dengan kisah Korun yang tenggelam bersama harta kekayaannya, akibat kekufuran dan kesombongannya. Kisah Korun diabadikan dalam Al-Quran, sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia, bahwa sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Korun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa alaihi salam, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung Imran bin Qoits ayah Nabi Musa. Nabi Musa dan Korun masih termasuk keturunan Nabi Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas bin Lewi. Adapun Lewi adalah salah satu saudara kandung Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Korun adalah orang soleh yang sangatlah miskin. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Korun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Karena terus-menerus dalam kemiskinan, ia lalu meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta kekayaan. Awalnya Nabi Musa menolak dan memperingatkan akibat dari permintaannya. Namun karena terus mendesak, Nabi Musa akhirnya mendoakan keinginan Korun, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam tafsir Al-Quran dijelaskan, Korun memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Para ulama tafsir menjelaskan, bila Korun sedang memamerkan kekayaannya, ia keluar rumah dengan berpakaian mewah didampingi 600 orang pelayan, yang terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Tak hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 kendaraan berkuda, serta 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Korun seringkali pamer kekayaan pada kaum Bani Israel. Tentu saja hal itu membuat banyak kaum Bani Israel iri, bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Korun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79, "Maka, keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya." Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Korun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Korun juga tak mau menyedekahkan hartanya. Ia menolak ketika Nabi Musa memerintahkannya mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Bahkan dengan sombong ia berkata bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya, tanpa campur tangan dari Allah. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Qasas ayat 78. Dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Bukan hanya itu, Korun bahkan berani memfitnah Nabi Musa, dengan mengupah seorang wanita agar mengaku telah berzina dengan Nabi Musa. Namun dengan pertolongan Allah, lisan wanita itu hanya dapat mengatakan kejujuran, sehingga Nabi Musa terlepas dari fitnah. Tidak berhenti di sana, Korun juga menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Korun lalu berdoa, "Wahai Dewa Penguasa Jagat Raya, matikan Musa saat ini juga." Namun Nabi Musa tidak binasa, beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Nabi Musa kemudian berdoa, "Wahai bumi, telanlah Korun dan seluruh kekayaannya saat ini juga." Allah mengabulkan doa Nabi Musa, dengan memerintahkan bumi untuk menelan Korun dan seluruh kekayaannya tanpa sisa, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Qasas ayat 81. "Maka kami benamkan dia Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Lalu dari manakah asal-usul harta kekayaan Korun? Harta kekayaan Korun
Tak lepas dari doa Nabi Musa yang dikabulkan Allah Ta'ala, mengenai cara Qorun memperoleh harta yang berlimpah, dijelaskan dalam beragam pendapat para mufasir. Ada yang mengatakan bahwa ia menemukan salah satu harta simpanan dari harta terpendam milik Nabi Yusuf. Pendapat ini dikemukakan oleh Atta dan dikutip oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir. Qorun juga dikisahkan sebagai seorang saudagar yang sukses. Setiap perdagangan yang dia lakukan selalu memberikan keuntungan yang besar baginya. Ada juga ahli sejarah yang berpendapat, seperti dijelaskan Hanafi Al-Mahlawi dalam ensiklopedi situs-situs, Qorun adalah salah satu pemuka Bani Israel yang loyal kepada Firaun. Loyalitasnya kepada Firaun membuatnya diangkat menjadi kepala pekerja. Bisa jadi ia telah mengeksploitasi para bawahannya dengan memotong sebagian upah mereka untuk kepentingan pribadi, sehingga kekayaannya meningkat sangat pesat. Lalu di manakah tempat Qorun dan hartanya ditelan bumi? Qorun yang menjadi orang kepercayaan Firaun, kemudian berkeinginan membangun sebuah istana, namun tidak diizinkan oleh Firaun. Jika istana itu dibangun di samping istana Firaun, terlebih Qorun juga tidak ingin membangun istana di tengah pemukiman Bani Israel yang terletak di tanah Jasan. Firaun pun memberikan tanah di wilayah Fayum kepada Qorun. Di tepi sungai Fayum inilah Qorun membangun istananya yang megah, dan di dalamnya ia membangun Al-Kunuz, gudang penyimpanan harta berisi emas dan perak. Di tempat itulah Qorun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya. Saat ini tempat tersebut telah menjadi danau, yang dikenal sebagai Danau Bahirah Qorun. Adapun yang tersisa hanyalah puing-puing istana Qarun, yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Wallahu a'lam bishawab.